Yang belum kebagian pimpin doa siapa ya? Grace udah belum ya, Grace? Halo, Grace. Nggak ada kayaknya Grace-nya. Desi udah belum ya, Desi? Lupa, Kak. Tapi boleh, Kak, kalau mau memimpin doa. Oke. Kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat segala pemberkatan Tuhan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan tutoring kami. Ya Bapa, berkatilah kami pribadi-pribadi agar kami dapat menerima apa yang diajarkan oleh tutor kami kepada kami. Berkati juga Kak Yo ya Tuhan untuk mengajarkan kami, supaya Kak Yo dapat mengajar kami dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekiranya Tuhanlah yang membantu tutoring kami ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, agar semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih buat pengampunan dosamu, sekali untuk selama-lamanya bagi kami. Amin. Terima kasih, Desi. Sama-sama. Oke. Berarti Delaya ya yang sekarang kita belajar tentang definisi asam, basa, dan pengaruh dari perubahan kadar gas darah sama dampak juga pemicunya ya. Oke, boleh di next. Nah, apa itu asam, apa itu basa, apa itu garam, bagaimana cara membedakannya nanti kita bahas sama-sama ya. Boleh next lagi, Janang. Ini kalau dijelasin di awal kayaknya agak kompleks ya. Jadi nanti ini kakak jelasin di akhir. Slide yang ini. Di next lagi aja, Nang. Oke, kita mulai dari definisi asam. Nah, di sini ada beberapa versi ya teori asam menurut beberapa para ahli. Di sini ada 3 ya, ada Arrhenius, ada Bronsted, ada juga dari teori Lewis. Kalian bisa baca kalau teori Arrhenius itu mengatakan bahwa asam adalah zat elektrolit yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Ya. Kalau Bronsted-Lowry itu bilang kalau asam itu spesies yang dapat memberikan proton. Karena dia pemberi, jadi disebut sebagai pendonor proton ya, bukan pendonor darah. Nah, terus kalau menurut Lewis, asam itu adalah penerima atau akseptor, pasangan dari elektron. Nah, kata asam sendiri ini asal katanya dari bahasa Latin, artinya acidus, yang berarti asam atau cuka. Asam kalau didefinisikan ya dari definisi di luar dari ketiga ahli ini didefinisikan sebagai zat atau senyawa yang menyebabkan rasa asam pada berbagai materi. Ya sesuai namanya ya. Jadi namanya asam, rasanya juga ternyata asam. Nah, oke, next. Nah, berdasarkan asal terbentuknya, asam itu ternyata bisa dibagi jadi 2. Ada asam organik, sama ada asam mineral. Bedanya apa? Kalau asam organik itu asamnya diperoleh secara alami ya, karena organik. Kayak sayuran aja tuh, sayuran organik alami dia. Diperoleh dari hewan dan tumbuhan. Ternyata ada berbagai tumbuhan yang dapat menghasilkan asam. Contohnya ya, asam sitrat adalah senyawa yang menyebabkan rasa asam pada buah jeruk sama buah lemon.
Jadi kenapa jeruk itu ada asam, walaupun jeruk itu manis, tapi pasti ada lah ya asam-asamnya. Lemon juga, lemon kayaknya nggak ada sejarahnya lemon itu manis. Itu karena dia mengandung asam sitrat. Ya, ini mungkin boleh kalian ingat-ingat gitu. Oh, jadi kalau asam sitrat itu ada di jeruk, asam sitrat. Oke, next. Nah, tadi kan asam sitrat itu kan di jeruk ya. Nah, sekarang ada nih asam maleat. Itu biasa ditemukan di buah apel. Kalian pernah makan apel, terus ada kan kayak sensasi agak-agak asamnya gitu. Sama pir juga, ya walaupun nggak terlalu dominan, tapi mungkin sedikit terasa ada rasa-rasa asam-asam gitu ya. Itu asam maleat itu ada di pir sama di apel, contohnya ya. Kemudian asam yang termasuk asam organik yang ditemukan dalam tumbuhan itu ada asam tartrat. Ini ditemukan dalam buah anggur. Anggur juga kan ya ada agak asam-asamnya gitu. Karena dia mengandung asam tartrat. Tartrat. Selanjutnya vitamin C yang terdapat dalam berbagai buah dan sayur. Sebenarnya juga merupakan asam. Nah, di vitamin C itu ternyata mengandung asam ascorbat. Jadi buah sama sayur yang mengandung vitamin C itu, dia mengandung asam ascorbat. Kemudian juga ada asam asetat. Ini dihasilkan dari minuman beralkohol yang terbuat dari buah anggur. Jadi nggak semua minuman beralkohol itu mengandung asam asetat ya, kecuali minuman beralkohol yang terbuat dari anggur. Contohnya ya kayak anggur perjamuan biasanya. Kemudian ada asam benzoat, dihasilkan dari tanaman genus Styrax. Ini contoh tanamannya nih, jujur kakak juga belum pernah lihat sih, semalam tuh penasaran. Terus ternyata tanamannya kayak gini. Baru lihat di gambar, belum pernah lihat aslinya. Oke, ini nice to know ya. Boleh sambil diingat-ingat kalau asam asetat itu anggur, minuman beralkohol yang berasal dari ekstrak anggur, kemudian vitamin C itu ternyata yang ada di buah sama di sayur itu mengandung asam ascorbat. Diingat-ingat ya. Oke, next. Oh iya Kak, saya mau nanya. Iya. Kan tadi jeruk kan masuk ke memiliki asam sitrat. Terus ini di poin D itu vitamin C itu mengandung asam ascorbat. Jadi jeruk itu apakah juga mengandung asam ascorbat atau tidak? Iya, jadi setiap buah sama sayur itu vitamin C ya. Vitamin C mengandung vitamin C nih. Nah, vitamin C pada buah kan cenderung membuat buah itu rasanya asam ya. Nah, ternyata di jeruk selain ada asam asetrat tadi ya, yang itu sama ternyata mengandung juga asam ascorbat. Karena dalam jeruk itu mengandung vitamin C. Oke, terima kasih Grace sudah tanya. Pak. Oke, boleh di next. Nah, selain terdapat dalam berbagai buah sama sayur, asam organik juga ada di hewan. Ternyata hewan juga bisa ya menghasilkan asam. Tubuh manusia juga bisa. Nah, contoh dari hewan ini ya, si semut nih. Semut ini ternyata ada asam. Menghasilkan asam formiat atau reaksi kimianya itu HCOOH atau asam semut. Fungsinya apa? Pasti Tuhan itu menciptakan segala sesuatu pasti ada fungsinya ya. Fungsinya itu untuk mempertahankan diri dari serangan hewan lain. Percaya kalau semut itu rasanya asam? Kalau aku sih percaya, soalnya waktu itu pernah nggak sengaja makan semut dan rasanya emang agak-agak asam. Nggak sengaja ya, bukan iseng ngemilin semut gitu, nggak sengaja. Karena lagi makan roti terus ternyata disemutin. Ternyata bener emang semut itu agak-agak asam gitu rasanya. Nah, kemudian juga ada sengatan lebah. Nah, sengatan lebah ini juga mengandung asam. Jadi dia ada sensasi kayak perih gitu ya.
perih-perih gitu kalau misalkan kita habis disengat lebah. Kemudian di tubuh manusia ternyata juga ada nih asam lambung ya, contohnya asam lambung, asam klorida atau HCl untuk mencerna makanan. Jadi fungsi asam lambung ini atau asam klorida ini ternyata untuk mencerna makanan, membantu untuk melumatkan makanan di lambung. Kemudian beberapa bakteri juga menghasilkan asam asetat. Bakteri apa namanya yang menghasilkan asam itu ada Acetobacter. Aku ketik ya tulisannya. Acetobacter. Nah, ini bakteri yang menghasilkan asam asetat. Oke, next. Nah, tadi kan ada asam organik, sekarang ada asam mineral. Asam mineral adalah asam yang diperoleh dari mineral, ya, sesuai namanya. Nah, contohnya apa nih? Asam sulfat yang rumusan kimianya itu H2SO4. Kemudian ada asam klorida, rumusan kimianya HCl. Tadi ya yang di lambung itu. Asam nitrat, rumusan kimianya HNO3 sama asam fosfat H3PO4. Sebenarnya banyak sih contoh-contoh lain, cuman yang inilah yang apa namanya yang kakak tulis untuk dijadikan contoh. Ini cukup untuk di apa ya diketahui aja ya sambil diinget-inget juga gitu contohnya asam mineral. Yang penting kalian bisa bedain kayak asam mineral itu asam yang diperoleh dari mineral, kalau asam organik itu dari makhluk hidup ya, dari tumbuhan, hewan, sama manusia. Oke, next. Nah, ini beberapa asam dan keberadaannya atau dapat ditemukan di mana ya. Tadi asam askorbat di vitamin C ya, ada di buah-buahan. Asam karbonat, ini biasa minuman bersoda nih. Ternyata minuman bersoda juga bersifat asam, mengandung asam karbonat. Ada asam sitrat dari buah jeruk. Kemudian ada asam asetat dari cuka. Cuka asam kan pasti asam laktat ya, bukan laknat. Asam laktat dari susu yang sudah mengasam. Kemudian ada asam klorida dari cairan lambung. Nah, ingat ya, asam klorida atau HCl itu bukan enzim, tapi dia asam. Jadi kalau bilang enzim HCl itu kayaknya kurang pas, karena HCl itu masuknya dalam asam. Kayak asam fosfat terdapat atau bisa ada keberadaannya di cat anti karat atau bahan pupuk. Sama ada asam sulfat dari aki. Bahan pupuk juga ternyata ada mengandung asam sulfatnya. Oke, boleh di next. Contoh gambarnya ya, pasti tahu lah gambar jeruk gimana, dia mengandung asam sitrat. Terus asam apa ini? Tartrat dari anggur. Asam askorbat nih ya, vitamin C. Tomat mengandung vitamin C juga selain vitamin A. Oke, ini bisa kalian pelajari sendiri ya, untuk kayak menghafalnya gitu. Oke, selanjutnya next. Nah, sebelum masuk dalam definisi bahasa, ada yang masih ingat nggak sifat-sifat asam itu apa? Waktu SMP atau SMA udah pernah dipelajari kan? Apa nih sifat-sifat dari asam? Bersifat asam, Kak. Ya, rasanya pasti asam ya. Rasanya asam, terus apalagi pH-nya kurang dari 7. Ya, pH-nya. Dari pH-nya kita tahu kalau kurang dari 7 berarti zat itu atau senyawa itu bersifat asam. Terus ada lagi Menghasilkan ion H+. ya, asam ya sesuai definisinya dia menghasilkan ion H+. Nah, ada yang pernah dengar nggak kalau asam itu sifatnya korosif? Pernah, Kak? Pernah, Kak. Pernah. Ada yang tahu nggak maksudnya dari sifat korosif itu apa?
korosif. Yang bereaksi hebat dengan logam. Iya, betul. Jadi sifat korosif itu dia bisa bereaksi dengan logam atau dapat merusak logam ya, merusak logam. Berarti bahaya dong ya kalau sifat asam itu. Nah, kan di lambung itu tadi ada asam ya, asam HCl. Nah, sedangkan kalau dari sifat-sifat asam itu kita tahu kalau asam itu sifatnya korosif, merusak logam. Nah, kok dia bisa ada di lambung? Apakah itu bisa membahayakan lambung atau enggak? Ada yang mau coba jawab? Saya Kak, tapi mungkin salah. Nggak apa-apa. Jadi fungsi Nggak jadi fungsi HCl di lambung itu kan untuk membantu penyerapan sari-sari makanan, Kak. Lalu? Terus apa ya? Itu aja sih, Kak. Betul ya, fungsi HCl itu untuk apa di lambung itu. Nah, tapi kan sifat dari asam itu kan korosif ya tadi, merusak logam gitu, korosif dapat merusak kan. Nah, kira-kira aman nggak sih ada asam HCl dalam lambung? Kita tahu memang kalau misalkan asam di lambung itu HCl itu pasti diperlukan karena kan pasti ada fungsinya ya untuk melindungi membunuh bakteri misalkan di lambung karena sifatnya asam kan. Nah, ternyata walaupun asam itu bersifat korosif, lalu di lambung manusia itu terdapat HCl, asam HCl ya atau itu, tapi ada ada pengamannya di lambung. Pengamannya itu semacam lapisan lendir. Fungsinya apa? Yaitu untuk melindungi dinding lambung supaya lambung itu nggak terkikis. Nah, kalau korosif itu kan lama-lama ya, pasti dia lama-lama mengikis, lama-lama tipis. Coba kalau kita bayangin, di lambung itu nggak ada lapisan lendir itu. Nggak ada lapisan lendir itu yang melindungi lambung, pasti kemungkinan lambung itu lama-lama bocor, karena sifat korosif dari asam itu tadi. Ya. Jadi di lambung itu dilindungi sama lapisan lendir yang berfungsi untuk melindungi dinding lambung itu. Ya, bisa dipahami berarti ya. Oke, sekarang karena kita udah bahas sifat asam, kita masuk ke basa. Ada 3 tokoh di sini seperti tadi dari definisi asam. Kalau teori Arrhenius itu basa adalah elektrolit yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Nah, kalau tadi kan asam H+ ya. Nah, ini kalau basa menurut Arrhenius itu dia menghasilkan ion OH-. Nah, kalau menurut teori Bronsted-Lowry, basa adalah spesies yang dapat menerima proton. Kalau tadi kan memberi proton, jadi dibilangnya pendonor proton kalau asam. Kalau ini menerima proton, dibilangnya jadi akseptor atau penerima. Nah, menurut teori Lewis, basa adalah pemberi atau donor pasangan elektron, ya. Ya, kurang lebih kebalikan lah dari teori asam yang mereka kemukakan. Oke, boleh di next. Ya, basa adalah zat atau senyawa yang dapat bereaksi dengan asam dan menghasilkan senyawa yang disebut garam. Nah, kan kalau kayaknya kurang lengkap ya kalau kita belajar tentang asam, basa tapi nggak nyebutin garam. Nah, di sini kita bahas ya. Nah, jadi garam itu bisa didefinisikan sebagai zat atau senyawa yang dapat bereaksi dengan asam. Ya. Nah, basa adalah zat yang dapat menetralkan asam. Jadi basa itu bisa asam itu bisa dinetralkan dengan basa. Secara kimia asam dan basa saling berlawanan pasti ya, saling berlawanan karena mereka itu berbeda. Yang satu sifatnya asam, yang satu basa. Dari pH-nya aja udah beda. Jadi mereka punya sifat yang berlawanan. Nggak saling ngedukung ya, tapi saling bertolak belakang, saling berlawanan. Nah, basa yang larut dalam air disebut alkali. Jika zat asam dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion
H+ atau hidrogen yang bermuatan positif ya. Nah, jadi basa adalah zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidroksida. Maka ketika suatu senyawa basa dilarutkan ke dalam air, terbentuk ion hidroksida atau OH- dan ion positif. Nah, kakak mau bahas yang ini nih, basa yang larut, bukan, secara ini, basa adalah zat-zat yang dapat menetralkan asam. Nah, kan ada tuh penyakit asam lambung ya, pernah dengar lah pasti, atau di sini ada yang punya asam lambung, ada yang punya sakit asam lambung maksudnya. Nggak ada ya, ya puji Tuhan. Nah, tapi pernah dengar pasti ya penyakit asam lambung. Pernah dong pasti. Nah, tandanya apa sih penyakit asam lambung itu? Ya pasti ya mungkin ada sensasi nyeri di perut ya, di lambung gitu. Nah, apa sih penerapannya dari basa dan asam dalam dunia kesehatan? Jadi, di lambung itu kan ada HCl, asam ya. Ada HCl, ada asam HCl itu. Nah, kalau misalkan asam HCl-nya itu naik, jadi ada sakit lambung gitu, sakit asam lambung, kan kita minum obat nih. Minum obat, ya entah itu obat, Milanta, Proma. Nah, ternyata obat itu sifatnya basa, supaya bisa menetralkan asam. Jadi, obat-obat lambung yang kita konsumsi itu sifatnya basa. Karena kan di lambung asam, ya kan? Jadi kita perlu obat itu untuk menetralkan asam di lambung. Gitu. Penerapannya gitu sih kalau untuk asam dan basa ya, contohnya. Oke, ngerti ya? Boleh di next? Nah, sifat basa, kebalikan dari sifat asam. Apa nih sifat basa pada umumnya ditunjukkan dari rasa yang pahit atau licin. Ada yang pernah makan, bukan makan, nggak sengaja kecicipin rasa sabun, lagi mandi misalkan atau cuci muka, terus nggak sengaja tuh lidahnya kena sabun. Ada nggak pas lagi cuci muka? Pernah ngerasain? Bener nggak? Kalau pernah ya, pasti dong. Bener nggak rasanya itu pahit? Bener, Kak. Bener ya. Nah, licin, iyalah ya, sabun pasti licin ya. Oh, contoh-contoh basa itu kan sabun ya. Bener tuh sabun licin, sabun cuci piring, sabun mandi, licin. Nah, beberapa hewan tertentu juga menghasilkan basa untuk mempertahankan diri serangan hewan lain, misalnya sengatan tawon. Oke, next. Oh, sifat-sifat basa yang lain, ada yang kelewat. Selain dia rasanya pahit, terus teksturnya licin kalau kita pegang ya, ada lagi yang mau kalian sebutin atau yang kalian tahu? pH-nya lebih dari 7, Kak. Ya, pH-nya lebih dari 7 ya, lebih besar dari 7. Terus kalau tadi asam itu sifatnya korosif, ternyata kalau sabun, kalau basa ini sifatnya kaustik. Kaustik itu merusak tangan deh. Sebentar, aku pastiin dulu. Oh, merusak kulit. Oh, merusak tangan sih, merusak kulit maksudnya. Merusak kulit. Nah, nggak heran ya kadang siapa yang di sini suka nyuci pakai deterjen. Itu kalau misalkan kita keseringan ada mungkin yang kulit tangannya atau kulit kakinya sensitif, hipersensitif gitu. Pasti mungkin ada yang jadi kayak terkelupas. Pernah nggak? Kalau kakak pernah waktu itu. Jadi kayak terkelupas gitu kulit tangannya. Itu ya sifat kaustik dari basa. Sabun kan sifatnya basa. Nah, sifatnya kaustik, merusak kulit. Gitu. Oke, boleh di next. Nah, ini ada contoh nama basa sama keberadaannya.
Yang pertama ada kalsium hidroksida atau KOH. Biasa ditemukan sabun mandi. Ada juga natrium natrium hidroksida, tapi kayaknya ini senyawanya salah deh. Ditemukan di sabun juga ya, sabun cuci, sabun pembersih oven. Kemudian ada ini magnesium hidroksida. Di reaksi kimianya dituliskan MgOH2. Ditemukan di obat MAH. Ada beberapa obat MAH yang mengandung magnesium hidroksida, ada juga yang mengandung aluminium hidroksida. Nah, ada juga yang ada juga basa amonia atau NH3, bahan pemutih, bisa juga jadi bahan pupuk atau pestisida. Pestisida itu biasanya mengandung amonia, NH3. Oke, boleh di next. Nah, definisi garam tadi ya. Garam adalah suatu senyawa yang terbentuk dari antara reaksi asam dan basa. Jadi ketika asam sama basa itu bereaksi, itu nanti membentuknya suatu senyawa yang disebut garam. Nah, reaksi ini disebut reaksi netralisasi. Garam yang dihasilkan dari reaksi ini dapat bersifat asam, dapat juga sifatnya basa, tapi bisa juga dia netral, nggak asam, nggak basa, gitu. Nah, garam terjadi sebagai hasil reaksi netralisasi saat asam dan basa bertemu. Selain garam, reaksi netralisasi juga menghasilkan air atau H2O ya, uap air. Prinsip reaksi netralisasi banyak digunakan dalam ilmu kesehatan. Nah, ini tadi ya. Masih tidak? Pernah ya. Obat antasida atau antasid itu obat untuk untuk mengobati penyakit lambung atau MAH. Obat antasida. Nah, mengkonsumsi obat antasida sifatnya basa tadi ya, karena di lambung itu kan asamnya lagi naik nih, produksi asamnya naik. Jadi dia perlu basa supaya dinetralkan. Jadi terjadilah reaksi netralisasi itu. Nah, namun dengan hasil sisa reaksi sebagai efek dari netralisasi, ini bisa membuat lambung semakin terbatas nih kemampuan sekresi asam lambungnya dan menjadikan alkalosis metabolik. Nah, ini nanti alkalosis metabolik kita bahas di sesi setelah kita selesai bahas asam, basa, garam karena ini agak complicated. Oke, boleh di next. Berdasarkan sifatnya, garam dibagi jadi 3. Ingat ya, berdasarkan sifat garam itu dibagi 3. Ada garam netral, garam asam, sama ada garam basa. Garam netral, kalau netral itu pasti pH-nya sama dengan 7 ya. Kalau kurang dari 7 itu asam. Nih, garam asam pasti pH-nya kurang dari 7. Kalau garam basa, sesuai dengan sifat basa, pH-nya lebih dari 7. Nah, garam netral ini garam yang terbentuk dari basa kuat dan asam kuat. Jadi kalau basa kuat ketemu sama asam kuat, itu akan membentuk garam netral. Nah, kalau garam asam adalah garam yang terbentuk dari basa lemah dan asam kuat. Ingat, garam asam terbentuk ketika basa lemah bergabung dengan asam kuat. Jadilah garam asam. Dan kalau garam basa terbentuk dari basa kuat sama asam lemah. Ini diingat ya. Nah, asam lemah itu apa sih, Kak? Jadi asam atau basa kuat itu asam yang kalau terurai atau terionisasi secara kompleks atau secara keseluruhan ya, saat dilarutkan dalam air itu disebut asam atau basa kuat. Asam, satu-satu deh, asam kuat itu asam yang terionisasi
atau terurai secara keseluruhan jika dilarutkan dalam air. Itu disebut asam kuat. Kalau basa kuat, ya sebaliknya. Jadi, bukan sebaliknya, sama. Basa kuat itu basa yang kalau terionisasikan atau diurai, itu secara keseluruhan saat dilarutkan dalam air. Nah, kebalikan dari asam basa lemah. Kalau asam basa lemah adalah asam atau basa yang terionisasi hanya sebagian di dalam air. Itu kalau asam basa kuat itu terionisasikannya atau terurainya secara menyeluruh, secara kompleks. Itu disebutnya asam atau basa kuat. Tapi kalau asam atau basa lemah itu dia asam atau basa yang terionisasi atau terurai di dalam air itu hanya sebagian, ya. Itu untuk mempermudah membedakan mana apa itu asam basa kuat sama asam basa lemah. Contoh-contohnya kalian bisa lihat sendiri ya. Tadi ada NaCl, natrium klorida yang ada di lambung, berarti dia termasuk ke garam netral. Oke, boleh di next. Nah, ini contoh garam beserta keberadaannya. Tadi amonia ya, amonia itu contohnya pestisida. Di pestisida itu mengandung amonia. Terus ada bahan-bahan alat pembersih ya, kayak sebut merek ya mungkin kayak Wipol yang gitu. Itu mengandung natrium karbonat. Ada juga karbonat ya, karbonat, natrium karbonat. Soda kue ini dia mengandung garam yang namanya natrium hidrogen karbonat. Karbonat. Ingat aja karbonat, kardonat. Bikin kue kan soalnya. Soda kue untuk bikin kue. Natrium hidrogen karbonat. Oke. Kemudian garam dapur atau natrium klorida NaCl. Garam dapur itu apa namanya, nama reaksi kimianya NaCl atau natrium klorida. NaCl ya, bukan HCl. Kalau HCl itu di lambung. Oke, boleh di next. Nah, sekarang indikator asam basa. Indikator asam basa itu kan diperlukan untuk mengetahui suatu larutan tersebut itu sifatnya basa atau asam. Nah, sebenarnya ada indikator yang paling simpel buat kita pakai. Dicicip. Dari rasanya aja kan udah ketahuan ya. Nah, tapi nggak semua zat atau senyawa yang kita cicip itu aman buat kesehatan. Contohnya kayak tadi, kalau misalkan ada senyawa asam yang bahaya untuk kita cicip gitu, itu pasti kan bisa membahayakan kesehatan kita kan. Jadi kalau dicicip itu walaupun itu paling mudah kita lakukan untuk kita tes gitu, tapi itu juga kurang safety. Nah, makanya dibuatlah indikator asam basa ini lewat indikator alami sama indikator buatan. Jadi fungsinya ini kayak apa ya, kayak media supaya kita bisa tahu nih larutan ini nih sifatnya asam atau basa menggunakan indikator asam basa. Kita bisa lihat lewat ini perubahan warnanya ya, perubahan warnanya. Nah, indikator asam basa itu ada dua, ada indikator alami sama indikator buatan. Oke, kita bahas satu-satu. Boleh di next? Nah, indikator buatan dulu ya. Indikator buatan ini kan pasti sesuai namanya, buatan, dibuat berarti. Dibuat, nggak alami, nggak secara alami gitu. Ini contohnya ada kertas lakmus. Kertas lakmus itu ada warna merah sama warna biru ya. Merah sama biru. Bentar, aku admit dulu yang Mas. Oke. Nah, merah sama biru. Ingat ya,
Kalau larutan asam, lakmus warna biru itu kalau kita celupin air jeruk ya misalkan, aku punya air jeruk. Nah, ada kertas lakmus warna merah sama warna biru. Kalau kertas lakmus warna biru dicelupin di air jeruk, itu dia warna merah, berarti larutan itu asam sifatnya. Nah, kalau misalkan kertas lakmus warna merah dicelupkan ke cairan air jeruk atau cairan lain ya, dia berubah jadi dia tetap warna merah, itu berarti dia asam gitu. Pokoknya ingat aja suatu larutan itu sifatnya asam. Kalau kita cek pakai indikator asam basa kertas lakmus warna merah akan tetap jadi warna merah. Kalau warna biru berubah jadi warna merah. Ingat ya, asam kertasnya warna merah hasilnya. Nah, kalau basa kebalikannya. Kalau basa itu kalau kita masukkan kertas lakmus ke larutan, kertas lakmus warna biru kita masukkan, dia tetap warna biru. Nah, kalau kertas lakmus warna merah kita masukkan ke suatu larutan berubah jadi warna biru, itu berarti sifatnya basa. Ya, ingat kalau basa berarti biru. Oke. Kertas lakmus merah warnanya jadi biru, kalau lakmus biru tetap jadi biru. Ingat, B, basa. B, biru. Oke, itu cara untuk mempermudah kalian hafal ya. Nah, kalau misalkan kertas lakmus merah atau biru, terus dia dimasukin di suatu cairan atau larutan, waktu kita lihat nggak ada perubahan, atau merah tetap merah, dan biru tetap warna biru, itu berarti cairannya bersifat netral. Larutan itu netral, nggak asam, nggak basa. pH-nya 7. Gitu. Oke, boleh di next. Nah, ini ya tadi contohnya. Ini ketika kertas lakmus dimasukkan, yang warna merah jadi warna biru, yang warna biru tetap warna biru. Berarti ini tadi apa? Bahasa. Nah, kalau ini, kalau kertas lakmus warna biru jadi warna merah dan warna merah tetap jadi warna merah, berarti Asam. Asam. Oke, ingat ya. Kalau nggak berubah, yang biru tetap biru, yang merah tetap merah, berarti larutan itu sifatnya Netral. ya, netral. Ya. Boleh di next. Nah, indikator buatan yang lain, itu kan tadi contohnya kertas lakmus. Nah, yang kedua itu ada indikator universal. Indikator universal itu hampir sama kayak kertas lakmus. Cuman, gimana ya, ada nggak ya? Kayaknya abis slide ini ada di gambarnya. Indikator buatan ini selain indikator universal juga ada indikator phenolphthalein atau methylginda. Nah, caranya gimana? Kalau misalkan indikator universal ini sama, jadi tinggal dicelupin kertas indikator universalnya, terus nanti kita lihat perubahan warnanya. Nah, biasanya di kertas indikator universal itu, di wadahnya, udah ada tuh perbandingannya. Jadi kita tinggal cocokin kira-kira ketika kita celupkan indikator universal itu ke suatu larutan, pasti kan ada perubahan warna tuh misalkan. Nah, kita tinggal cocokin tuh sama perubahan-perubahan warna yang ada di bungkus dari indikator universal. Kira-kira yang sama itu serupa tuh yang mana. Nah, itu nanti ada keterangan juga pH-nya di situ. Kalau pH-nya kurang dari 7 berarti itu sifatnya asam, kalau lebih dari 7 berarti sifatnya basa. Nah, ada juga indikator phenolphthalein. Phenolphthalein itu digunakan juga pasti untuk menentukan larutan itu asam atau basa, udah pasti ya. Nah, biasanya larutannya itu, kalau misalkan kita cek pakai ini, ada perubahan warna larutan. Kalau warnanya merah muda, itu artinya basa. Kalau nggak berwarna,
jadi nggak ada warnanya gitu, itu berarti larutan tersebut sifatnya asam. Nah, kalau metil jingga ya, metil jingga itu kita tetesin. Kalau misalkan kita teteskan metil jingga di larutan itu akan berubah warna. Kalau warnanya kuning, itu netral atau basa. Bisa dipahami ya? Kak, bisa diulang? Yang mana? Yang metil Yang jingga metil atau jingga, yang phenolphthalein. Oh ya, yang aduh susah namanya ya. Phenolphthalein itu kalau misalkan kita cek suatu larutan itu sifatnya asam atau basa, kalau pakai indikator phenolphthalein itu ada perubahan warna di larutannya. Kalau warnanya merah muda itu sifatnya basa. Nah, kalau tidak berwarna itu berarti larutan itu sifatnya asam. Gitu. Oke. Boleh di next lagi. Nah, ini kertas indikator universal ini contohnya. Ini begini nih bentuknya. Jadi ini kertasnya kan. Nah, kita celupin nih di larutan nih yang ini bagian yang berwarna ini. Terus kalau udah kita lihat kan mungkin ada perubahan warna ya yang menunjukkan dia asam atau basa. Nah, ini kan ada nih kayak kumpulan-kumpulan warnanya. Nah, itu nanti yang kita cocokin kira-kira kertas yang setelah kita uji itu cocoknya tuh di yang mana. Nah, di atas ini, yang kecil-kecil ini menunjukkan pH-nya. Itu cara pakai yang universal. Nah, ternyata juga untuk mengecek pH dari suatu larutan itu asam atau basa, kita bisa pakai pH meter. Ini yang udah canggihnya lah ya, udah nggak manual gitu. Udah nggak pakai kertas-kertas lagi. Tapi kakak belum pernah lihat sih. Kakak pernah cobanya yang ini aja, kertas lakmus. Bisa pakai pH meter ya. Oke, boleh di next. Nah, ini skala derajat keasaman. Kalau pH-nya 7 sama dengan 7 berarti tadi sifatnya Netral. netral. Kalau kurang dari 7 berarti Asam. Asid itu asam ya. Acid itu asam. Acid asam. Nah, kalau lebih dari 7 Basa. basa. Ingat ya, kalau pH itu cuma 0 sampai 14. Oke, boleh di next. Nah, tadi kan indikator buatan tuh. Sekarang yang alami nih. Indikator alami itu sesuai namanya, berarti dari bahan alam. Itu contohnya kunyit, bunga sepatu, daun bayam merah sama daun kubis ungu ya. Nah, caranya gimana? Caranya itu, kalau yang kakak tahu, itu dia harus dibuat dulu dalam bentuk larutan. Jadi diekstrak dulu. Misalkan kita mau bikin indikator alami dari kunyit. Nah, kunyitnya ini nih kita harus itu dulu dibuat jadi cairan, diekstrak dulu. Tapi belum pernah sih kakak bikin kayak gitu. Cuman taunya gitu aja, harus diekstrak dulu, nanti baru ditetesin sama itu larutan yang sifatnya asam atau basa itu. Untuk perubahan-perubahannya kakak sendiri nggak tahu, karena ini jarang dipakai. Lebih lebih seringnya yang kertas lakmus atau kertas indikator. Nah, ini tadi sifat asam udah dibahas ya awal, rasanya asam. Terus dapat berubah warna biru jadi warna merah, dan merah tetap menjadi warna merah ya. pH-nya udah berulang kali dibilang kalau sifat asam itu pH-nya kurang dari 7. Nah, sifatnya korosif tadi, bereaksi hebat dengan logam atau dapat merusak logam. Kemudian sifat basa, rasanya pahit, licin,
Terus dia bisa merubah kertas lakmus dari warna merah jadi warna biru. pH-nya lebih dari 7. Sama tadi satu lagi sifatnya kaustik. Kalau korosif itu sifat asam, kalau basa itu dia punya sifat kaustik atau merusak kulit. Ya, oke, boleh di next. Nah, selain larutan, tubuh juga pasti ada pH-nya. pH tubuh, pH darah. Berapa pH darah itu normal ya? 7,35 sampai 7,45. Ya, betul ya jawaban kalian yang udah kalian kirimin itu. pH pH darah normal itu antara 7,35 sampai 7,45. Nah, apakah yang terjadi kalau misalkan pH-nya itu kurang dari 7,35 atau lebih dari 7,45? Kalau kurang dari 7,35-nya itu masih sedikit-sedikit ya, itu mungkin masih sebenarnya nggak bisa dibilang aman sih, tapi pasti ada reaksi tersendiri dari tubuh. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau misalkan pH darah itu lebih dari 7,45, tapi lebihnya sedikit aja, itu memang nggak bisa dibilang aman, tapi pasti dari tubuh kita itu ada efeknya. Tapi yang bahaya itu kalau pH darah itu kurang dari 6,8 sama lebih dari 7,8, lebih dari 7,8. Apa sebab, apa yang bisa, apa akibat dari pH-nya kalau kurang dari 6,8 dan lebih dari 7,8? Itu bisa mengakibatkan kematian. Ya, segitu bahayanya. Karena pH itu kan ukuran asam, derajat keasaman ya, derajat keasaman. Jadi di tubuh itu nggak boleh terlalu asam, nggak boleh terlalu asam, sama nggak boleh terlalu basa, harus seimbang. Ya, nah itu kenapa kalau misalkan pH-nya kurang dari angka normal atau melebihi batas normal, itu bisa mengakibatkan kematian. Gitu. Oke, boleh ya. Keasaman dan basa apa yang ini yang memengaruhi sampai pH-nya itu naik, yang melewati batas normal yang sampai menyebabkan kematian. Itu salah satu contohnya apa itu, Kak? Itu nanti kita bahas di atas slide selanjutnya ya. Nanti kakak bahas. Oh iya, Kak, oke. Nah, nggak apa-apa, tapi makasih udah tanya. Nah, pH yang optimum itu dalam tubuh kan diperlukan oleh enzim yang yang digunakan untuk pH yang optimum dalam tubuh diperlukan oleh enzim di dalam tubuh sehingga perubahan yang meskipun sangat sedikit akan berpengaruh sangat besar dalam metabolisme. Itu tadi ya, kalau misalkan pH-nya itu kurang dari angka normal atau melebihi batas normal, itu walaupun sedikit aja pasti akan berpengaruh untuk proses metabolisme. Proses metabolisme yang tadi kita udah bahas itu kan proses pengelolaan itu ya, zat gizi ataupun makanan menjadi sumber energi. Nah, contoh dari proses metabolisme ini kayak misalkan hemoglobin. Hemoglobin itu kan fungsinya untuk mengikat oksigen. Dia beredar pasti ke seluruh pembuluh darah. Nah, untuk mengedarkan mengedarkan darah, pembuluh darah ini mengedarkan darah tentu perlu pH yang optimal atau pH yang normal supaya tidak rusak atau mengganggu fungsinya. Jadi ketika pH tubuh atau pH darah itu dalam angka normal, nah peredaran darah berarti nggak ada yang terganggu dong. Nah, hemoglobin juga bisa mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi setiap jaringan-jaringan tubuh itu mendapat pasok oksigen yang dibawa dari hemoglobin dengan baik. Itu salah satu contoh penerapannya ya. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya kita bahas pH di dalam tubuh itu dipertahankan sama 3 sistem utama. Sistem buffer sama regulasi pernapasan dan regulasi ginjal. Kita bahas satu-satu dulu ya.
pH itu tadi apa? Derajat keasaman ya. Derajat keasaman. Nah, tubuh juga pasti ada pH-nya, yaitu tadi 7,35 sampai 7,45. Oke, kita bahas sistem buffer dulu. Boleh di next? Nah, sistem buffer ini bekerja sebagai suku cadang. Sebagai suku cadang dari setiap ion yang bekerja di dalam tubuh. Saku ini berupa pasangan garam dan asam basa lemah yang beriringan. Jadi ketika kadar keasaman meningkat karena konsentrasi ion H+, tadi ini kan asam ya, berlebihan nih, maka ion tersebut disimpan di saku yang nanti bisa diambil kembali ketika diperlukan atau ketika kadar keasaman mengalami penurunan. Nah, sistem buffer ini bekerja sangat cepat, hanya dalam hitungan detik. Namun, cadangan yang dimiliki sangat terbatas, tergantung ion yang dilepaskan dalam upaya mempertahankan keseimbangan pH-nya. Nah, jadi sistem buffer itu, buffer, ada yang tahu buffer itu apa kalau diterjemahkan? Buffer, bukan baper ya, bawa perasaan. Buffer. Ada yang pernah dengar sistem buffer? Buffer itu penyangga. Jadi sistem buffer bisa diartikan sebagai sistem penyangga. Nah, jadi sistem apa namanya sistem buffer ini? Sebentar ya, kakak baca definisinya, nanti kakak jelasin. Larutan yang menahan perubahan pH jika ada penambahan asam dan basa. Nah, jadi sistem buffer ini, dia yang menahan perubahan pH jika ada perubahan asam sama basa. Dia fungsinya itu, untuk menahan perubahan pH kalau ada penambahan asam atau basa. Nah, asam sama basa kalau berlebihan ataupun kurang dalam tubuh itu kan nggak bagus. Nah, jadi sistem buffer ini fungsinya untuk menahan perubahan pH. Sehingga jika ada perubahan asam atau basa, ini dia tidak terpengaruh gitu. Nah, lanjut ya. Larutan buffer itu terdiri dari asam lemah dan garam. Ulangin, larutan asam lemah dan garamnya. Larutan buffer ini terdiri dari larutan asam lemah dan garamnya, maksudnya itu. Nah, seperti asam karbonat dan natrium bikarbonat, atau larutan basa lemah dan garamnya, seperti larutan amonia dan amonium klorida. Biar lebih gampang gini deh. Kalau pH menurun, kalau pH tubuh menurun ya, maka garam dalam tubuh itu natrium bikarbonat ya. Natrium bikarbonat ini berperan sebagai basa yang akan menerima ion hidrogen. Nah, ion hidrogen ini nanti ditambahkan dalam larutan tubuh. Nah, kalau pH-nya turun, jadi garam natrium bikarbonat ini berperan sebagai basa untuk menerima ion hidrogen. Tapi kalau pH-nya meningkat, kalau pH dalam tubuh kita meningkat, asam lemah dalam tubuh itu ada asam karbonat, akan mendonorkan ion hidrogen pada larutan. Ya, kalau pH-nya meningkat, berarti kan tubuh itu asam atau basa? Basa. Basa. Ya, nah berarti dia butuh asam. Makanya kalau pH-nya meningkat, asam lemah ini atau asam karbonat dalam tubuh, dia ngedonorin ion hidrogennya. Sehingga perubahan pH dalam tubuh itu bisa disangga. Begitu. Kalau misalkan tadi pH-nya menurun, maka garam atau natrium bikarbonat ini yang berperan sebagai basa. Kalau pH-nya turun kan berarti tubuh kita asam ya. Tubuh kita jadi bersifat lebih asam. Sehingga ada natrium bikarbonat yang akan berfungsi sebagai basa untuk menerima ion hidrogen.
Jadi karena kita tubuhnya asam, pH-nya menurun, ada natrium bikarbonat yang berperan sebagai basa untuk menerima ion hidrogen. Gitu. Nah, sebentar. Sistem buffer itu tuh kalau di semester berapa ya? Yang kakak pelajarin itu semester 2 di mata pelajaran sains juga, itu ada 4. Ada 4 macam, tapi yang paling utama itu ada 3. Kakak sebutin aja ya, ini untuk pengetahuan aja. Jadi sistem buffer itu ada 4. Yang pertama, sistem buffer bikarbonat, sistem buffer fosfat, sama sistem buffer protein. Itu yang utama. Nah, yang keempatnya ini ada sistem buffer hemoglobin. Apa sih Kak fungsinya sistem buffer ini atau sistem penyangga? Fungsinya mereka ini bekerja sama untuk mengembalikan pH dalam sekejap. Jadi fungsi mereka itu saling bekerja sama untuk mengembalikan pH. Jadi kalau misalkan pH-nya menurun, nanti mereka kerjasama supaya pH-nya itu bisa naik lagi. Jadi sifatnya nggak asam. Begitu juga sebaliknya. Kalau pH-nya naik, dia bekerja sama untuk menurunkan pH-nya supaya tidak pH dalam tubuh kita itu tidak bersifat basa. Boleh di next. Oke, regulasi pernafasan. Kakak mau jelasin slide yang pertama itu, ini soalnya berhubungan ya. Yang tadi di slide pertama itu kan ada yang di skip 1 ya. Boleh ditampilin yang itu dulu nggak, Jana? Kita flashback ke slide awal. Lagi ya kayaknya. Nah, ini kadar keasaman. Nah, kadar keasaman darah dan gas dalam tubuh sangat mempengaruhi mekanisme kerja dan metabolisme tubuh. Maka dari itu, asam dan basa dalam tubuh harus diregulasi terus-menerus. Ketidakstabilan pada sistem ini akan merusak homeostatis tubuh. Jadi ini ya, kalau misalkan kadar asam dan basa dalam tubuh itu nggak stabil, ini akan mengganggu homeostatis tubuh. Homeostatis ini kan sistem otomatis yang berfungsi untuk menjaga supaya kerja tubuh kita itu tetap normal, ya. Nah, jika kadar asam terlalu tinggi dinamakan asidosis. Nah, ini yang kakak mau bahas ya. Asidosis itu tadi apa? Berarti kalian udah ngerjain tugasnya kan? Asidosis adalah masih ingat asidosis? Masih ingat asidosis sama tubuh terlalu ya, di mana tubuh ini terlalu asam. Nah, berarti kalau misalkan terlalu asam, pH-nya berapa? lebih dari 7. Ya, kurang dari 7 dong kalau asamnya. Nah, begitu sebaliknya ya. Kalau pH-nya lebih dari 7,45 ya, kalau pH normal dari darah itu, berarti dia tubuh kita itu sifatnya basa. Nah, ini dinamakan alkalosis. Jadi, asidosis itu keadaan di mana tubuh itu terlalu asam. Sedangkan alkalosis, tubuh terlalu basa. Nah, asidosis sama alkalosis ini dibagi jadi 2 macam. Ada respiratory sama metabolik. Jadi ada asidosis respiratory, ada asidosis metabolik. Ada juga alkalosis respiratory dan alkalosis metabolik. Bedanya apa, Kak? Nah, jadi kakak mau, tadi yang kasih pertanyaan kakak tuh siapa ya tadi yang mau tanya?
Yang kakak bilang nanti dijelasin. Oh, saya, Kak. Iya, tadi nanyanya gimana? Kalau apa maksudnya contoh kalau misalnya apa namanya asam dan basa itu meningkat, itu salah satu contohnya yang mempengaruhi pH-nya apa namanya meningkat terlalu tinggi itu apa penyebab yang paling umum terjadi? Ya, jadi gini ya, kakak coba jelasin gini. Nah, ternyata keseimbangan asam basa itu kan diperlukan ya sama tubuh ya. Jadi tubuh kita itu nggak boleh terlalu asam, nggak boleh terlalu basah. Nggak boleh terlalu basah. Nah, kalau terlalu asam itu kan alkalosis. Kebalik, kalau terlalu asam itu kan asidosis. Kalau terlalu basah, alkalosis. Nah, ternyata ada unsur-unsur yang mempengaruhi dari keseimbangan asam dan basa dari tubuh kita. Itu bisa kita cek, pernah dengar pemeriksaan analisa gas darah nggak? Ada yang pernah dengar nggak? Belum, Kak. Belum ya. Jadi unsur-unsur yang mempengaruhi keseimbangan asam basa dalam tubuh kita itu kita bisa tahu. Jadi kalau misalkan kita bisa tahu tubuh kita itu terlalu asam atau terlalu basa itu dari pemeriksaan ini apa namanya tadi analisa gas darah atau AGD. Apa sih yang diperiksa dari analisa gas darah itu? Analisa gas darah itu kan tes darah ya. Kita diambil darahnya biasa di lengan. Itu yang dicek itu pH darahnya. pH darah, terus ada bikarbonat. Nah, bikarbonat itu apa sih, Kak? Itu zat kimia, fungsinya itu untuk menyeimbangkan kadar asam dan basa. Nah, jadi di darah itu ada bikarbonat. Bikarbonat ini fungsinya untuk menyeimbangkan asam dan basa. Nilai normalnya itu 22 sampai 26 mili ekuivalen per liter. Itu nilai normalnya ya. Berdasarkan sama sumber yang kakak baca sih. Tapi ada juga nulis nilai normalnya 22 sampai 28. Tapi kita pakai aja 22 sampai 26 mililiter ekuivalen per liter. Mili ekuivalen per liter maksudnya ya. Satuannya ME besar, M kecil, E besar, Q per L. Itu satuannya. Nah, kemudian kalau kita melakukan analisa gas darah, pemeriksaan analisa gas darah, selain tahu pH sama jumlah bikarbonat, kita juga tahu saturasi oksigen. Saturasi oksigen pasti tahu ya, ukuran kadar oksigen yang di bawah Hb dalam sel darah merah. Nilai normalnya berapa biasanya kalau saturasi? Ada yang biasanya kalau ukur saturasi oksigen yang biasa dijepit di jari, Oximeter. itu nilai normal. Iya, oximeter. Pakai oximeter itu kan alatnya namanya oximeter, itu mengukur kadar oksigen atau saturasi O2, saturasi oksigen. Itu nilai normalnya ada yang tahu? 90 sampai 100, Kak. Apa namanya? Memang beda-beda sih, tapi kalau berdasarkan yang udah kakak pelajari, nilai normalnya itu kisaran 95 sampai 100 gitu. Jadi kalau di bawah 95 itu udah termasuk dalam angka yang bisa dibilang rendah gitu, walaupun nggak terlalu rendah ya. Nah itu ya. Terus setelah itu selain pH, bikarbonat sama saturasi oksigen atau kandungan oksigen, bisa juga kita tahu tekanan parsial. Tekanan parsial O2. Tekanan parsial oksigen ya. Ini maksudnya ukuran tekanan oksigen yang larut dalam darah. Ukuran ini nih menentukan. Jadi maksudnya apa sih tekanan parsial O2 itu? Tekanan parsial ini tekanan yang menentukan seberapa baik sih oksigen yang mengalir dari paru-paru ke darah. Jadi kita bisa tahu tuh seberapa baik oksigen yang mengalir dari paru-paru ke darah. Itu nilai normalnya itu 75 sampai 100 mm air rasa mmHg. Itu nilai normal dari tekanan parsial oksigen. Nah, selain ada tekanan parsial, ada juga tekanan
tekanan parsial karbon dioksida. Itu mengukur ukuran tekanan karbon dioksida yang larut di dalam darah. Sama kayak oksigen. Bedanya kalau oksigen itu kan tekanan parsial oksigen kan mengukur ukuran tekanan oksigen yang larut dalam darah. Kalau CO2 berarti mengukur tekanan karbon dioksida yang larut di dalam darah. Nah, ukuran ini dilakukan untuk melihat seberapa baik sih CO2 yang keluar dari tubuh. Nah, kan tubuh kita kan perlu oksigen ya, perlu oksigen yang cukup. Nah, begitu juga dengan karbon dioksida. Karbon dioksida ini juga nggak boleh terlalu berlebihan, nggak boleh sampai kekurangan. Tapi tubuh kita itu lebih banyak membutuhkan oksigen ketimbang karbon dioksida. Jadi nilai normalnya itu hanya 38 sampai dengan 42 mm air raksa. Nah, itu keempat itu ya, pH, biokarbonat, saturasi, tekanan parsial oksigen, sama tekanan parsial karbon dioksida. Ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu maksudnya. 5 itu ini yang menentukan, yang mempengaruhi keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh kita. Gitu. Nah, tadi kan udah dibahas, kalau asidosis itu kan tubuh terlalu asam. Kalau alkalosis, tubuh terlalu basa. Nah, asidosis sama alkalosis ini kan dibagi jadi dua. Ada ya respirasi itu berhubungan sama pernapasan ya. Respirasi, bernafas. Berarti dia berhubungan sama pernapasan. Kalau metabolik, dia berhubungan sama metabolisme. Biasanya respiratory ini kan pernafasan nih, dia berhubungan sama paru-paru. Kalau metabolik, ini berhubungan sama ginjal biasanya. Nah, jadi antara paru-paru sama ginjal, dia ini bekerja sama. Untuk apa? Untuk mengatur kadar pH dalam tubuh kita. Ginjal sama paru ini bekerja sama ya untuk mengatur pH dalam darah. Gimana Kak caranya? Caranya gini, ginjal ini berperan untuk mengubah jumlah asam basa dalam tubuh, ya kan? Ginjal ini berfungsi untuk mengubah asam dan basa dalam tubuh. Kalau pernafasan yang diatur di paru-paru ini berfungsi untuk mengendalikan jumlah CO2 yang dikeluarkan. Kan tadi CO2 itu juga diperlukan dalam tubuh ya. Jadi paru-paru itu mengatur jumlah CO2 yang dikeluarkan. Nah, kalau misalkan pH-nya nggak seimbang, berarti fungsi organ tubuh dan kerja metabolisme itu nanti terganggu. Gitu. Sekarang kita masuk ke penjelasan asidosis respiratori sama asidosis metabolik ya. Nah, asidosis itu kan tadi tubuh sifatnya terlalu asam ya. Respiratori itu berhubungan sama pernafasan. Nah, kalau diartikan, jadi asidosis ini kan tubuh terlalu asam. Jadi, asidosis respiratori itu peningkatan kadar CO2. Nah, karena kadar CO2 melonjak, makin tinggi ya, kadar CO2 ini terlalu banyak nih di tubuh kita. Akibatnya apa? Nah, ini berhubungan sama pH-nya. Kalau CO2-nya bertambah lebih banyak, bisa menyebabkan pH-nya itu turun. pH tubuh kita turun. pH darahnya turun. Nah, biasanya disebabkan apa nih kalau misalkan peningkatan kadar CO2? Peningkatan kadar CO2 itu misalkan ada gangguan jalan nafas. Terus ada pneumonia atau asma. Itu salah satu contoh-contoh penyebabnya ya. Jadi tadi asidosis respiratori itu apa? Peningkatan kadar CO2. Kadar CO2. Nah, kalau kadar CO2 dalam tubuh kita meningkat, itu mengakibatkan pH jadi turun. Nah, kalau pH-nya turun, berarti tubuh kita asam, ya kan? Tubuh kita asam. Karena tadi itu asidosis respiratori. Asidosis itu kan keadaan tubuh yang terlalu asam. Nah, kalau asidosis metabolik
itu kakak definisikan biar mudah dipahami itu ketika tubuh kita itu kehilangan ion bikarbonat dalam jumlah banyak. Ion bikarbonat itu tadi ada di mana? Di darah ya. Nah, kalau asidosis ini kan tubuh terlalu asam nih tadi. Nah, karena tubuh terlalu asam, asamnya berlebihan, menyebabkan apa? Kalau asamnya berlebihan, ginjal jadinya nggak mampu nih buat ngeluarin asam yang berlebihan itu. Maka dapat menyebabkan itu tadi, sakit ginjal misalkan. Itu karena produksi asam itu berlebihan. Produksi asam berlebihan, akhirnya ginjal nggak mampu untuk mengeluarkan asam. Mengeluarkan asam. Lewat urin ya kalau ginjal. Nah, kemudian kalau alkalosis yang respiratori. Alkalosis tadi itu kan tubuh sifatnya basah, tubuh yang terlalu basah. Kalau diartikan, alkalosis respiratori itu berarti darah jadi basah. Karena apa? Karena pernafasan yang terlalu cepat. Kayak orang yang sesak nafas ya, sesak nafas itu kan pasti pernafasannya jadi lebih cepat ya. Pernafasannya jadi lebih cepat. Nah, itu menyebabkan kadar CO2-nya itu nggak cukup di dalam darah. Yang tadi ya, kalau misalkan CO2 itu kan juga diperlukan dalam darah. Kalau misalkan alkalosis respiratori terjadi ini, darah jadi basah, dan disebabkan karena pernafasan yang cepat. Sehingga kalau pernafasannya cepat, gitu ya misalkan, itu mengakibatkan tubuh kita itu kekurangan pasokan CO2 atau pasokan karbon dioksida. Jadi nilainya kurang dari batas normal. Nah gitu. Itu biasanya disebabkannya kalau kita cemas berlebihan. Terus kalau misalkan kita hiperventilasi. Hiper itu kan tinggi, ventilasi itu proses ketika kita bernafas, ventilasi, hiperventilasi yang tadi. Jadi pernapasannya cepat, itu hiperventilasi. Nah, kalau alkalosis metabolik, alkalosis tadi itu keadaan tubuh yang basah ya. Nah, berarti kalau tubuh kita basah, asamnya rendah ya. Asamnya terlalu rendah, basahnya yang terlalu tinggi. Nah, itu disebabkan karena tingginya kadar bikarbonat. Jadi kan bikarbonat itu fungsinya untuk menyeimbangkan asam dan basa. Nah, tapi kalau misalkan kalau misalkan kadar bikarbonatnya terlalu tinggi, itu menyebabkan basanya dominan di tubuh kita. Jadi tubuh kita bersifat basa. Gitu. Nah, contohnya itu apa ya? Kalau misalkan alkalosis metabolik itu kalau basanya terlalu tinggi. Misalkan kita muntah. Kan kalau di lambung tuh ada asam lambung. Kalau kita muntah berarti asam lambungnya keluar kan? Nah, itu yang menyebabkan asamnya menjadi rendah karena kita muntah. Jadi sifat tubuh kita lebih basah, lebih dominan ke basah. Gitu. Untuk alkalosis sama asidosis ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain nggak? Atau terlalu muter-muter? Bisa dipahami? Kakak tanya ya, kalau misalkan asidosis respiratori itu definisinya apa? Atau keadaan yang bagaimana? Peningkatan kadar CO2 yang mengakibatkan pH. Ya, kalau asidosis metabolik? Tubuh kehilangan ion karbonat atau asam berlebihan.
Ya, tubuh itu kehilangan ion karbonat dan menyebabkan produksi asam terlalu berlebihan ya. Tinggi. Jadi ginjal tidak bisa mengeluarkan asam lewat urin. Gitu. Contohnya itu sakit ginjal. Kemudian kalau alkalosis respiratorik, Meningkatnya basa dan berkurangnya asam, darah menjadi basa dan pernapasan menjadi cepat. ya betul ya. Darah menjadi basa karena pernapasan yang cepat. Jadi CO2 itu nggak cukup nih di dalam darah kita. Kalau alkaliosis metabolik, tadi respiratorik atau metabolik ya? Respirator. Oh iya, kalau yang metabolik, Karbonat tinggi. apanya yang tinggi? Basa. Ya, basa ya. Pokoknya ingatnya gini, kalau alkalosis itu kan basanya, tubuh kita bersifat basa, berarti basanya yang tinggi. Kalau asidosis, itu tubuh kita saat asamnya tinggi, gitu. Ya. Oke, bisa dipahami ya berarti. Alkalisis metabolik tadi apa, Pak? Alkalosis metabolik ya. Alkalosis metabolik itu ketika asam itu terlalu rendah dan basanya terlalu tinggi. Itu penyebabnya karena terlalu tinggi kadar bikarbonat. Oke, Kak, makasih. Ya, tadi kan bikarbonat itu kan untuk menyeimbangkan asam sama basa. Kalau kadar bikarbonatnya terlalu tinggi, maka nggak seimbang berarti. Jadi dia kehilangan banyak asam. Makanya basanya tinggi, lebih dominan. Oke. Nah, sekarang tadi bahas ke sistem buffer. Sistem buffer kan udah tadi ya. Boleh di next, Janang, ke yang sistem buffer. Oke, yang tadi ya sistem buffer ini, sistem buffer itu terdiri dari larutan asam lemah dan juga garam. Nah, asam lemah ini misalkan asam karbonat. Jadi larutan buffer ini terdiri dari larutan asam lemah dan garamnya, seperti asam karbonat dan natrium bikarbonat, atau larutan basa lemah dan garamnya, seperti larutan amonia dan amonium klorida. Sebentar ya. Nah, jadi contoh asam lemah dalam tubuh itu kan tadi asam karbonat. Kalau garamnya itu natrium bikarbonat. Nah, contoh larutan basa lemah dalam tubuh itu yaitu larutan amonia. Kalau contoh garamnya itu amonium klorida kalau dalam tubuh ya. Nah, kalau misalkan pH-nya menurun, seperti yang tadi kakak bilang untuk sistem buffer ini, kalau pH-nya dia menurun, tubuh ini kan asam. Maka garam atau natrium bikarbonat ya tadi, natrium bikarbonat ini berperan sebagai apa? Asam atau basa? Basa. Ya, berperan sebagai basa. Dia menerima ion hidrogen untuk ditambahkan dalam larutan ya. Nah, itu kalau pH-nya menurun. Kalau pH-nya meningkat, asam lemah atau asam karbonat tadi, itu dia mendonorkan ion hidrogen. Sehingga pH-nya itu bisa seimbang, bisa disangga. Kalau pH-nya meningkat kan berarti basa. Jadi fungsi asam karbonat ini dia mendonorkan ion hidrogen. Ion hidrogen itu kan asam ya tadi. Sehingga ketika ion hidrogen itu sudah ditambahkan, bisa menyangga atau merubah pH menjadi lebih seimbang. Gitu. Tadi sistem buffer utama itu ada apa aja?
ada bikarbonat, fosfat, protein, sama hemoglobin. Iya, itu apa namanya, sebenarnya ada penjelasan-penjelasannya, tapi terlalu jauh sih. Jadi kalian cukup tahu itu aja ya. Untuk sistem buffer utama itu ada 4. Yang utama itu 3, bikarbonat, fosfat, protein. Sama yang keempat ini tambahannya itu sistem buffer hemoglobin. Fungsinya itu mereka saling bekerja sama untuk mengembalikan pH dalam darah. Gitu. Nah, boleh di next. Regulasi ginjal. Regulasi ginjal ini berlangsung lebih lama daripada regulasi pernafasan. Regulasi pernafasan kayaknya belum dibahas deh. Belum kan? Iya, Kak, belum. Belum kok. Ya. Nah, regulasi pernafasan ini kan upaya untuk mempertahankan pH tubuh. Jadi, upaya untuk mempertahankan pH tubuh ini lewat regulasi pernafasan. Berpengaruh pada frekuensi pernafasan. Ketika meningkatnya konsentrasi ion H+, maka medula atau medula oblongata ini ya, medula oblongata ini kan fungsinya di otak ya, di belakang apa namanya, di kepala kita ini, medula oblongata itu fungsinya untuk mengendalikan sistem pernafasan. Ini dia akan terangsang ketika meningkatnya konsentrasi ion H+, maka medula ini akan terangsang untuk dan mengakibatkan hiperventilasi supaya kita bisa mengambil oksigen dalam jumlah besar dan menurunkan kadar ion H+. Nah, regulasi pernafasan ini lebih lambat jika dibandingkan dengan sistem buffer, yakni 1-3 menit. Jadi sistem buffer itu apa ya? Mekanismenya cepat. Regulasinya cepat, beda sama regulasi pernapasan. Itu berlangsung sekitar 1-3 menit. Tadi hiperventilasi, mana di sini ada kata hiperventilasi ya. Hiperventilasi itu, hiper itu kan tinggi. Ventilasi itu apa ya, kayak menghirup nafas dan membuang nafas atau bernafas. Jadi bisa diartikan kalau hiperventilasi itu ketika tubuh kita itu bernafas lebih cepat atau lebih dalam. Bernafas lebih dalam tuh kayak kita susah buat ngambil nafas. Jadi nafasnya pendek-pendek. Gitu. Kalau nafasnya pendek-pendek kan otomatis frekuensi kita bernafas lebih cepat. Nah, itu hiperventilasi. Oke, boleh di next. Regulasi ginjal ya, tadi kan kalau sistem buffer itu kan regulasinya lebih cepat, dia sekejap. Tapi lebih lama lagi regulasi ginjal dibanding regulasi pernafasan sama sistem buffer. Nah, sirkulasi darah di seluruh tubuh ini kan melewati ginjal, sirkulasi darah. Fungsi ginjal apa? Tempat ekskresi. Ya, ekskresi ginjal itu alat ekskresi juga ya, bentuk ekskresinya itu urin. Nah, ginjal ini kan berfungsi untuk menyaring darah. Menyaring darah, benar nih ya, ginjal untuk menjalani proses penyaringan, karena fungsinya itu untuk menyaring darah. Nah, derajat pH ini dipengaruhi juga sama naik turunnya konsentrasi ion H+ dalam cairan. Jadi, nanti ion H+ ini ya, akan diekspresikan ke dalam tubulus ginjal. Ginjal kan ada bagian-bagiannya tuh. Nah, nanti ion H+ ini akan diekspresikan ke dalam tubulus ginjal, kemudian dikeluarkan dalam bentuk urin. Nah, pada saat yang sama, terjadi juga reabsorpsi. Reabsorpsi itu apa? Reabsorpsi. Ada yang masih ingat? Penyerapan. Iya, betul. Penyerapan kembali ya, reabsorpsi. Absorpsi itu kan penyerapan. Kalau re berarti diulang gitu. Berarti penyerapan ulang atau penyerapan kembali. Nah,
tadi hidrogen yang diekspresikan dalam tubulus ginjal itu dikeluarkan kan dalam bentuk urin. Nah, pada saat yang sama juga terjadi reabsorpsi natrium atau sodium di tubulus ginjal juga untuk menggantikan H+ ini. H+ ini kan udah diekspresikan. H+ ini udah diekspresikan dalam bentuk urin. Nah, berarti harus ada yang digantikan. Digantikan sama natrium atau sodium. Nah, kemudian sodium itu saling berikatan dengan ion bikarbonat tadi. Ion bikarbonat ya, ingat ion bikarbonat itu ada di dalam darah. Oke. Nah, mereka berikatan untuk membentuk natrium bikarbonat. Jadi natrium di sodium berikatan dengan ion karbonat untuk membentuk natrium bikarbonat. Ya. Nah, setelah itu kelebihan asamnya, kalau ada kelebihan asam ini akan dibuang oleh ginjal. Dibuangnya dalam bentuk apa kalau kelebihan asam? Ginjal mengeluarkan sekresi dalam bentuk apa? Nah, iya. Jadi kalau misalkan tubuh kita kelebihan asam, itu ginjal bisa mengeluarkannya lewat urin. Dalam bentuk apa? Amonia. Jadi di dalam urin itu ada amonia. Nah, amonia ini hasilnya dari kelebihan asam di tubuh kita. Gitu. Terus pembentukan urinnya gimana? Pembentukan urin itu ya yang lewat 3 proses. Filtrasi, terus apa lagi? Reabsorpsi. Reabsorpsi, baru nanti augmentasi ya. Dari disaring dulu, kemudian nanti diserap kembali tuh kita pilah-pilah kira-kira mana yang masih mineral-mineral yang masih dibutuhin sama tubuh, sama mana yang harus dibuang, kemudian nanti baru pengeluaran zat. Tuh. Oke, boleh di next. Udah, habis. Ada yang mau ditanyain nggak? Ini emang materinya agak memusingkan menurut kakak juga. Karena banyak istilah-istilah yang baru pasti ya. Kita review aja sama-sama ya. Kalau untuk tentang asam basa, kalian bisa belajar mandiri lah. Ya, kalian bisa belajar mandiri. Kakak mau review dari yang mana ya? Delaya ada nggak ya? Oh, udah ada masuk. Ntar kakak buka PPT-nya dulu. Tadi alkalosis itu apa? Tubuh terlalu asam. Terlalu asam atau terlalu basa? Terlalu basah, Kak. Terlalu basah, Kak. Terlalu basa ya. Oke. Oh iya, tadi kan kita bahas tentang pH tubuh ya. Ada nih di slide ke di slide ini kan ada pH tubuh nih. pH tubuh yang optimum itu diperlukan oleh enzim dan protein di dalam tubuh sehingga perubahan yang meskipun sangat sedikit akan berpengaruh sangat besar dalam metabolisme tubuh kita. Contohnya tadi hemoglobin yang beredar di seluruh pembuluh darah perlu pH optimal. Jadi pH itu diperlukan supaya metabolisme tubuh ini bisa berjalan dengan baik. Contohnya gini, kalian pasti tahu enzim ya, enzim. Nah,
Enzim itu kan senyawa protein yang bisa membantu mempercepat metabolisme. Enzim itu bekerjanya seperti kayak apa ya? Kunci sama gembok. Kalau kakak pernah baca itu, jadi enzim itu bekerja seperti kunci sama gembok. Gembok itu enzimnya ya. Nah, kunci itu bisa dibilang substrat atau zat awal sebelum dia terjadi reaksi. Jadi misalnya gini, di dalam mulut itu kan ada enzim amilase yang nanti ngerubah amilum jadi maltosa, ya kan? Nah, amilase ini gemboknya. Amilase ini gemboknya, terus amilumnya ini dia kuncinya. Bisa nggak kira-kira kalau misalkan si amilase ini ngerubah pepton misalkan, mengubah yang lain selain amilum? Nggak bisa ya, karena tadi istilahnya kalau enzim itu bekerja seperti gembok sama kunci. Enzim itu gemboknya, kunci itu substratnya, substrat atau zat sebelum terjadi reaksi. Maksudnya gimana, Kak? Jadi kan amilum nih awalnya, ini substratnya itu amilum sebelum terjadi reaksi. Nah, sesudah terjadi reaksi, amilum ini berubah jadi maltosa atau produknya, gitu. Jadi enzim amilase merubah amilum atau apa namanya tadi substrat jadi maltosa. Nah, kalau misalkan pH-nya ini nggak optimal, pH tubuh kita ini nggak dalam keadaan optimal, entah itu kurang dari 7 yang sifatnya asam ataupun lebih dari 7 yang sifatnya basa, si enzim ini nggak bisa bekerja jadinya, mempengaruhi. Nah, itu salah satu fungsi dari keseimbangan asam basa atau keseimbangan pH ya dalam tubuh kita fungsinya, supaya metabolisme kita itu berjalan dengan baik. Gitu. Nah, sekarang kakak mau tanya, kan di pH itu atau di keasaman atau basa tubuh kita itu kan dipertahankan dari 3 sistem utama. Bisa tolong sebutin apa aja? Tadi ada apa aja tuh? Sistem buffer, Kak. Ya, sistem buffer, terus Regulasi pernafasan dan regulasi ginjal, Kak. iya, betul ya. Jadi untuk mempertahankan pH dalam tubuh itu kita punya 3 sistem utama. Ada sistem buffer atau sistem penyangga, ada regulasi pernafasan, sama regulasi ginjal. Nah, berarti organ yang yang berperan itu kan kebanyakan ya, itu ginjal sama, kalau pernafasan sama apa? Paru-paru ya, paru-paru. Nah, caranya gimana? Ginjal itu berperan untuk mengubah asam dan basa dalam tubuh. Kalau paru-paru ini mengendalikan apa tadi? Jumlah apa yang dibutuhin? CO2. Ya, betul. Jumlah CO2 ya. Kenapa pH dalam tubuh kita itu harus seimbang? Kenapa? Hemoglobin, Kak. Hemoglobin. pH kita itu harus seimbang supaya metabolisme kita itu bisa berjalan dengan baik. Karena ada enzim itu bekerja bukan dalam sembarang pH, tapi dia itu bisa bekerja dengan baik kalau pH dalam tubuh kita juga optimal. Jadi kalau misalkan tubuh kita dalam keadaan terlalu asam atau terlalu basa, itu enzim ataupun proses-proses metabolisme lainnya itu terganggu. Ya kayak tadi hemoglobin benar. Kalau misalkan pH kita nggak seimbang, contohnya itu hemoglobinnya ya, peredaran darah kita nggak lancar. Jadi mengganggu proses hemoglobin itu mengikat oksigen dan menyalurkannya ke seluruh jaringan tubuh. Gitu. Untuk asidosis respiratori, itu maksudnya apa ya?
Peningkatan kadar CO2. Ya, betul ya. Kalau kadar CO2 dalam darah itu naik, berarti akibatnya apa? pH-nya Turun. Jadi turun Asam. asam. ya, pH-nya turun jadi asam tubuh kita. Nah, apa yang menyebabkan asidosis respiratori ini? Contohnya tadi ya, kalau misalkan kita ada kesulitan atau obstruksi jalan nafas, kita kesulitan nafas. Terus mungkin ada asma itu. Jadi peningkatan kadar CO2. Peningkatan kadar CO2. Nah, kalau asidosis metabolik tubuh kehilangan ion bikarbonat dan menyebabkan produksi asam berlebihan. ya, betul ya. Nah, kalau misalkan produksi asamnya berlebihan, itu bisa menyebabkan ginjal kita itu nggak bisa mengeluarkan asamnya. Ya kan? Kalau misalkan kehilangan dalam jumlah banyak ion bikarbonat, produksi asam itu meningkat. Dan kalau produksi asamnya meningkat, tadi kan si ginjal ini kan berfungsi untuk menyaring darah itu ya, mengeluarkan asam dalam bentuk amonia atau urin. Jadi dalam urin itu ada amonianya. Nah, kalau misalkan produksi asamnya meningkat, mengganggu ginjal untuk bisa mengeluarkan asam. Itu contoh dari asidosis metabolik ya. Kalau alkalosis respiratori, Meningkatnya basa, darah menjadi basa dan pernapasan cepat. gimana? Suaranya agak putus-putus. Yang alkalosis loh, Kak. Iya, respiratori alkalosis. Meningkatnya basa, darah menjadi basa dan pernapasan cepat. Ya, jadi darah ini menjadi basa karena disebabkan pernapasan cepat. Pernapasan cepat, jadi CO2-nya itu nggak cukup dalam aliran darah, gitu ya. Ini biasanya disebabkannya tadi hiperventilasi itu. Nah, kalau alkalosis metabolik, Bikarbonat tinggi, basa yang dominan. ya bikarbonatnya terlalu tinggi. Jadi kadar asamnya yang rendah, tubuh jadi bersifat basa. Oke, ada pertanyaan kah? Kak, Ya, mau nanya, apa perbedaan asam lambung dan MAH? kalau asam lambung itu kan HCl-nya ya. Kalau misalkan MAH itu penyakitnya gitu. Jadi setiap kita itu kan punya asam lambung. Cuman kadang produksinya itu yang meningkat atau kadang jadi asam lambung itu kan fungsinya untuk untuk membantu metabolisme tubuh kita. Ketika makanan masuk dalam lambung itu kan dibantu dihancurkan sama HCl itu ya. Nah, kalau misalkan biasanya mempengaruhi kita suka sakit perut karena MAH itu apa? Telat makan kan? Telat makan. Nah, kalau misalkan lambungnya kosong, itu kan dia nggak bekerja, HCl itu nggak bekerja, nggak ada makanan yang dia cerna. Akhirnya lambungnya itulah gitu. Nah, jadi HCl itu asam di lambung itu ya. Kalau MAH itu sakit MAH. Oke, ada lagi? Udah mantap berarti ya. Kalau misalkan ada nanti kalian review pelajaran, terus nanti ada yang bingung, jangan sungkan ya buat nanya. Nanti kakak jelasin supaya kalian bisa lebih ngerti lagi. Kalau memang sekarang ini masih bingung. Kita masih ada 8 menit lagi. Boleh on cam biar ambil dokumentasi dulu.
Udah belum Janan? Nggak ada suaranya. Jadi saling lihat-lihatan semua. Lah. Oke. Kenapa lo Janan? Jangan langsung aja Kak. Masih mau ketawa, Kak? Biar Kenapa? Oke. Ini screenshot, Kakak? Iya. Oh, nunggu aku. Oke, bentar, Kak. Oke. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Ya, sudah, Kak. Oke, makasih ya. Oh iya, untuk apa namanya ujian nanti hari Senin, kan 3 topik tuh. Kakak tunggu ini ya, apa namanya keputusan kalian mau ngambil topik apa-apa aja. Nanti tolong japri ke kakak. Batasnya Minggu sore jam 6. Ya. Jadi kalian nggak kecepatan kan? Nggak kelamaan kan maksudnya? Nggak kecepatan lah, nggak kecepatan kan? Minggu sore ya jam 6 ya, supaya kakak bisa siapin nih soal-soalnya buat kalian. Gitu. Nah, 3 topik. Biar nanti kakak siapin jawabannya, siapin soalnya, biar gak makan waktu gitu. Tolong dijapri ya, kayak Kak, saya mau ambil topik ini sama ini. Kakak nanti biar kakak data. Oke? Udah kebayang belum? Kira-kira mau ngambil topik apa buat sains? Kak, Ya? Kak, berarti nanti kakak kasih buat kami 6 soal, 6 pertanyaan. Ya. 6 soal ya. Lisan bisa lah, bisa. Iya, Kak, misalnya kan ada soal untuk menghitung loh, Kak. Itu langsung spontan lisan atau boleh ditulis baru dikasih tahu ke Kakak? Atau Boleh. Boleh ini apa namanya? Langsung sebut aja. Yang penting kamu kalau udah selesai hitung, langsung sebut jawabannya aja. Gak apa-apa. Oke, udah kebayang belum kira-kira mau ngambil topik apa? Apa Kak, kira-kira? waktu pengerjaannya itu berapa menit satu soal? Kurang lebih 1,5 menit lah. 1,5 menit ya. Jadi biar cepat karena kita 10 orang terus cuma 2 jam. Sebentar. Satu orang mungkin sekitar 12 menitan lah ya, 12 menit. Nah, nanti sistemnya sesuai absen aja ya. Iya, Kak. Sesuai absen. Jadi masuk Zoom-nya satu-satu. Nanti kakak, pokoknya kalian kalau udah jam sains standby di grup, nanti kakak panggil namanya, kakak chat kalian di grup, langsung masuk aja. Nanti kakak share link Zoom-nya. Setelah itu kalau satu orang itu udah keluar, nanti kakak panggil lagi, begitu juga seterusnya. Kira-kira belajar sains itu susah nggak sih? Susah ya. Tapi tenang aja, kalau untuk penerapan dalam keperawatan tuh asam basa tuh nggak terlalu yang harus tahu contoh basa kuat, basa lemah itu apa enggak. Karena kan keperawatan kan yang penting kita tahu ilmunya, terus yang utama itu prakteknya. Sama pengetahuan tentang itu aja sih, kayak sains-sains dasar.
Yang paling penting itu anatomi sama fisiologi. Gitu. Oh iya, kalian ada yang udah ngerasa bagaimana kah di apa namanya masuk dalam FON UPH? Kaget gak waktu pre-nursing? Kaget, Kak. Kaget ya? Hari pertama Kak, oleh kayak pertama kali langsung full dalam 1 hari. Bener banget. Dulu kakak juga gitu. SMA kan nggak begitu ya, masih santai gitu. Tapi ketika waktu